Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Ba'ru rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa rahmatika ya arhamar rahimin. Anandaku sekalian, harapan bangsa negara dalam Islam. Pertama sekali, marilah kita bersyukur Allah SWT berkat rahmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan kita masih dapat bertemu dalam pembelajaran fikih di pagi hari ini. Sembari kita mengucapkan salawat berkasal pada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita mengharapkan syafaatnya terutama dari akhir amin rabbal alamin. Anak-anakku sayang, anak-anakku sekalian, harapan Ustadz tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga akhlakul karimah, akhlak yang mulia dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan kita maupun di tempat yang lain. Adapun tema pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-11 ini yaitu tentang muamalah. Muamalah ini adalah kita dapat melihat dari 4 sisi. Yang pertama, muamalah itu membicarakan tentang jual beli. Yang kedua, sewa menyewa. Yang ketiga, upah mengupah. Yang keempat, pinjam meminjam. Dalam hal ini, dalam pertemuan kita ini, kita hanya membicarakan tentang jual beli. Jual bahasa Arabnya adalah al-bai', sedangkan beli as-sira'. Kalau digabungkan kedua kata ini berarti al-bai' us-sira'. Kemudian yang merupakan dasar adanya jual beli ataupun terjadinya jual beli, di mana pada awalnya di Makkahul Mukarramah sebelum datangnya Islam hampir sama dengan riba. Kedua-duanya diharamkan oleh agama Islam. Tapi setelah turun ayat yang menjelaskan bahwasanya jual beli itu boleh, maka riba itu dihilangkan, jual beli dihalalkan ataupun dibolehkan. Dasarnya firman Allah SWT, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun definisi daripada jual beli ini menurut bahasa tukar menukar barang yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Artinya menukar satu barang dengan barang lain diperbolehkan dengan cara yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar barang antara kedua belah pihak yang sama-sama memberikan kesepakatan dengan akad tertentu dan juga dengan cara sukarela. Inilah pembelajaran kita di pagi hari ini. Mohon kiranya Anda kami sekalian dapat melihat dalam tayangan video berikut ini. Apakah ekonomi Islam itu? Kalau kita sudah pernah pelajari, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan ekonomi Islam yaitu suatu ilmu yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami, yaitu cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi di dalam Islam itu tidak hanya tentang ibadah, sholat, wudhu, puasa, haji saja, tetapi juga mengatur segala sisi kehidupan manusia, termasuk juga dalam hal ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Aturan Islam dalam transaksi ekonomi meliputi
Satu, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil atau yang bertentangan dengan syariat. Dua, tidak melakukan riba. Tiga, tidak zalim atau tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Empat, tidak mempermainkan takaran, timbangan, dan kualitas. Lima, tidak ada unsur spekulasi atau judi. Tidak bertransaksi jual beli barang haram. Baiklah, yang pertama akan kita bahas tentang muamalah di sini adalah tentang jual beli. Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dengan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Tentang jual beli, dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang isinya bahwa Allah menyarankan agar ada pencatatan dan ada saksi pada proses atau transaksi jual beli itu. Secara khusus, Islam mengatur dalam transaksi jual beli. Aturan itu diantaranya: 1. Penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri atau bukan paksaan. Yang kedua, uang dan barang yang diperjualbelikan harus halal dan suci. Bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan saat proses transaksi itu terjadi. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan barang itu milik sendiri orang yang menjual. Yang ketiga, aturannya adalah ijab qabul atau pernyataan penjual dan pembeli untuk saling berjual beli barang tersebut sampai deal. Sedangkan larangan dalam jual beli yang harus dihindari adalah: 1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar. Sebenarnya ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Yang kedua, membeli barang untuk ditimbun, agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, menjual suatu barang untuk menjadi alat maksiat. Yang keempat, jual beli yang dapat menimbulkan kericuhan, baik dari pihak pembeli dan penjualnya, seperti barang yang jelek ditutupi dengan barang yang baik. Dan yang terakhir, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam keadaan khiyar.
Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual maupun si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya suatu hal. Islam membolehkan hak khiyar agar tidak ada penyesalan, karena salah satu prinsip dari jual beli adalah suka sama suka. Salah satu dalil tentang khiyar adalah hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Kalau kita melihat suatu barang, kemudian kita berkeinginan untuk membeli barang itu, kita mempertimbangkan, kita mau membeli atau tidak terhadap barang itu, itulah yang disebut dengan khiyar. Sedangkan macam-macam khiyar adalah yang pertama khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih tetap di tempat jual beli. Kemudian yang kedua, khiyar aibi atau khiyar cacat. Si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. Kecacatan itu sudah ada sebelumnya, tapi tidak diketahui oleh si penjual maupun pembeli saat berjual beli. Yang ketiga, khiyar syarat. Penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya akad jual beli dalam waktu maksimal 3 hari. Selama masa khiyar yang 3 hari itu, penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain. Jika waktu khiyar habis dan pembeli memutuskan tidak jadi membeli, maka penjual berhak menawarkan barang tersebut kepada orang lain. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Kemudian kepada anak sekalian kiranya dapat memetik pembelajaran ataupun ilmu daripada video ataupun tayangan video ini untuk dapat dimanfaatkan di masyarakat. Karena kita sebagai anggota masyarakat pasti senantiasa saling memerlukan, saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.